Pekerjaan-pekerjaan yang ada di organisasi rekan-rekan sekalian, ya, misalnya di operation, di BTG untuk masing-masing grup, ya, itu bagaimana memanage rekan-rekan sekalian yang ada itu agar semua sesuai dengan fungsinya, ya, begitu juga di CHS, di WTP, ya, dan lain sebagainya. Jadi diharapkan dengan adanya training ini rekan-rekan sekalian ini nanti mempunyai pengetahuan dan wawasan, ya, serta mempunyai skill atau kompetensi, ya, mengenai leadership dan managerial skill ini. Anda kan sini menggunakan bahan listrik dari apa? Batuara kan, yang diambil apa aja? Panas ya kan? Berarti kan Anda bertarung dengan apa? Geothermal kan? Itu secara head-to-headnya kan gitu kan ya. Cuma nggak tahu di Gunung Merapi Indonesia kan cukup banyak. Cuma kan masih belum semuanya jadi ya. Karena masih nggak tahu kosnya masih lebih murah mana tuh geothermal dengan konversi dari batubara kan? Masih lebih murah batubara kan? Kita nggak tahu ya. Ada teknologi yang belum dapat atau gimana kan? Nah, itu contoh-contoh ya. Nanti berhadapan lagi dengan apa? Ya namanya elektrik kan? Dengan panas bumi. Dengan lagi matahari. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau Anda jauh masuk ilmuwan, pelajar pakai yang lain. Jangan bilang kamu mungkin ya. Aku udah bingung dari hidrogen di Jepang nih. Jepang tenang-tenang aja. Tiba-tiba dia kemudian dalam waktu 2 tahun. Itu gila banget. Cara berpikirnya masih lemah. Saya kadang-kadang kata, ini belajar S2 dari mana sih? Ini gak jelas banget cara berpikirnya gitu ya. Saya bilang S2 itu problem solving. Pertama punya kemampuan apa? Melihat masalah. Kedua apa? Melihat potensi masalah. Ketiga apa? Melihat apa yang bisa di-improve. Keempat apa? Melihat new opportunity. Dari situ Anda bermain dengan kasus. Gitu ya, sekalian ya. Nah, jadi disinilah harus belajar terus SWOT analisis gitu ya. Makanya, nanti apa kita SWOT? Yang mesti kita apa kita gitu ya. Nah, barulah di sini Anda punya strategi. Apa strategi? Kita belajar itu buku itu betul banget. Sampai saya akhir saya bisa belajar saya presentasi. Johnson menurut kamu strategi apa? Nih bos, buku saya pakai Pearson, pakai ini tebel-tebel gini bos ya. Ini bikin pusing orang. Sederhananya satu jawaban saya. Strategi adalah suatu solusi. Oh gitu ya? Apa cara berpikirnya? Lihat literaturnya. Pertama, Anda kan sebagai literatur terus belajar namanya SWOT analisis. Berarti apa? Dan kekuatan, dan kelemahan, dan peluang, lihat tantangan. Strateginya baru, tapi yang bisa mempengaruhi profit kita, gitu ya. Nah, kira-kira teman-teman gimana pandangan, terutama sih yang jadi perdebatan. Kira-kira gimana opini teman-teman sekalian? Di sini gimana penetapan dikatakan masalah atau masalah apa bedanya? Sudah ada kan definisi itu? Di sini yang Anda sepakati, ini penting banget buat leader ya. Karena aku bilang, Pak ini masalah Pak. Masalah, bersabar bro. Gitu kan ya. Kan tadi gitu ya. Ini baru potensi masalah bro. Sini gua ajarin. Nah gitu ya. Gimana teman-teman sekalian? Saya mau tanya pendapat teman-teman sekalian. Apakah sudah punya ada definisi khusus di sini tentang ini? Ada Pak. Ya. Ada? Ada. Silakan aja nggak. Pengen tahu teman-teman sekalian. Apa bedanya problem potensi problem? Ini berdasarkan Ya, yang bawa punya SOP-nya. Ya, ini ada problem, ada potensi problem. Tapi keduanya termasuk problem. Iya betul. Sama-sama problem. Bedanya di tapi urgensinya. Urgensinya ada yang immediately urgent atau biasa aja nih. Oke. Berarti pakai kategori matrix time. Ada terus sekali dia. Kalau saya kan sistem yang stop. Jelas ya, ini hati-hati ya pendekatan. Saya tahu itu berarti Anda menggunakan matrix. Ini dasar teorinya Anda. Namanya matrix time management. Jadi di sini ada namanya penting, genting. Berarti sini penting plus ini plus genting. Ini tidak genting. Ini tidak penting. Berarti ini Q1, Q2 ini bukan anak saya, ini udah standar internasional ya. Ini Q3, ini Q4. Jadi dikatakan problem itu Q1. Berarti dia problem. Kalau dia penting,
harus disepakati ya. Terus di mana ya? Oh saya kan di sistem. Nanti sistem ya. Ayo, yang lain-lain. Sudah jelaskan apakah sepakat semua sama definisinya? Silakan Pak. Mana? Risk register. Di situ ada istilahnya. Jadi sama-sama mengidentifikasi masalah dengan aksesori, keseringan, tingkat bahayanya, pakai risk analisis ya. Itu berarti patokannya pakai dasarnya risk analisis ya. Jadi pendefinisian di sini pakai matrik, di sini pakai risk analisis. Sehingga Anda bisa menentukan di problem atau potensi problem ya. Nah, ini kan tergantung teman-teman ya. Gitu ya. Oke, silakan ya. Saya tidak akan ini ya. Apa yang disepakati dulu? Maka tadi begitu kita gending-gending, oh ya berarti menggunakan matrix time, berarti menyangkut prioritas. Kalau saya kan nggak, saya jelas ya. Problem itu ketika ada shutdown. Contohnya mobil gitu kan misalnya ya. Ya terus sekali jadi di sini nanti apa dalam rangka penentuan nanti skala prioritas ya. Oke ya. Yang penting teman-teman paham tuh ya. Silakan aja dipakai. Nah ini kan saya menawarkan satu konsep yang biasa saya pakai ya. Ini kerja saya gitu ya. Nah, ada yang mau berpendapat lain silakan untuk sekalian. Kira-kira ada yang mau berbeda nggak? Kalau di kelas itu berbeda nggak apa ya. Tapi kalau 8 harus sama ya. Silakan. Ya silakan. Untuk register dan pemeriksaan tadi itu kan dua-duanya sama-sama ke skala prioritas ya. Ya. Nah kalau sedang yang Bapak jelaskan tadi itu terkait masalah produk dan problem, jika kondisi SDM tidak bisa mengikuti produk dan potensi problem yang ditemukan, selain skala prioritas ada solusi lain. Kalau kamu sedang mengerjakan itu, kan ya biasanya kan karena kemampuan SDM tidak bisa mengikuti problem dan potensial problem yang muncul, otomatis mau kita pakai potensial skala prioritas biasanya kan. Nah, apa ada solusi lain selain itu? Ya kalau saat ini kan soal kayak ini Pak ya. Pertama kan kalau Anda bisa pakai PDCA atau pakai POAP, System Management Tools ya. PDCA kan? Jadi PDCA langsung pakai kemudian 8 jualan kan gitu ya. 8 step, 7 stepnya gitu ya, seterusnya gitu ya. Nah itu kan sebenarnya saya baru aja ngajar ke masuk perusahaan juga. Dia mengkombinasikan berbagai teori. Bagus saya lihat bagus ya. Ini ada PDCA, tapi di PDCA nggak bisa berdiri sendiri dia. Memperhatikan baik-baik ya. Teori itu nggak bisa berdiri sendiri. Masih ada teori-teori pendukung yang harus Anda mengerti. Contoh ya, kan di langkah kelima Anda kan membuat rencana penanggulangan, betul ya? Dan udah mas gue kan 8 stepnya ya. Siapa yang belum apa? Ini wajib hafal loh ya. 8 langkahnya ya. Itu di langkah ke-8 itu kan orang ngertinya apa gitu ya. Itu kan membuat apa hipotesis, rencana penanggulangan. Itu rencana penanggulangan. Nah ini langkah ke-8 ini kita uji. Kita verifikasi atau membuat scheduling, membuat apa? Membuat strategi-strateginya, melakukan dulu, cek ya, dan baru act. Nah act itu kan standarisasi ya. Nah itu kan apa yang standarisasi? Itu langkah kelima tadi, hipotesis Anda telah terverifikasi. Nah waktu menggunakan hipotesis ini, Anda pakai apa teorinya? Hipotesis pakai apa? Apakah Anda kalau uji lapangan nanti lebih dahulu verifikasi? Gitu kan ya. Maka teman-teman gini tuh misalnya kemarin saya ngajar pakai 3 hari ya, ngajar level direktur gitu ya. Pak, saya mau kombinasi boleh aja saya bilang. Yang penting cara berpikirnya harus benar gitu kan ya. Pada akhirnya apa? Ya tadi targetnya harus tercapai di sini ya. Makanya sekarang apapun teori Anda selama desain menurut itu pakai ya, bukan ya. Supaya apa? Supaya Anda jangan terjebak nanti gitu waktu Anda bekerja. Bekerja ini kan kita speak with data, betul nggak? Halo, nama saya Ferry Gustiawan dari PT Skastri Kalimantan, bagian problem. Ya, materinya sangat bagus dan bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua ya, terutama ke posisi manajerial dan sangat bermanfaat untuk handle personelnya maupun timnya. Instruksinya Pak Jensen sangat bagus, sangat interaktif. Recommended. Kesannya sangat
berkesan dan sangat bermanfaat untuk saya, dan kesannya ke PT John Indonesia bagus terkait materi dan instrukturnya sangat interaktif. Langsung John Indonesia. Selamat sore, saya Aldi Pertama dari Departemen Document Control Teknik Listrik Kalimantan. Jadi hal yang saya dapatkan hal positif di training ini, yaitu saya dapat mengidentifikasi terutama untuk diri saya sendiri model kepribadian saya sendiri, lalu saya juga dapat mengidentifikasi model kepribadian anggota rekan kerja atau atasan, serta saya dapat mengukur sampai mana batas leadership saya. Lalu ke depan juga saya dapat membuat match plan yang dimana selama ini saya belum ada plan untuk kerja saya ke depan. Untuk Johnson Indonesia, terima kasih dan lebih maju lagi.